Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Dan kita mulai dari IHSG kita dulu ya. Oh iya, sebentar teman-teman, saya belum menyapa teman-teman ya. Dari Bro Sis kasih ya, menyimak, makasih ya Sis ya. Terus dari Abil, update asli katanya, ada 1 juta lot. Iya udah lama nggak dibahas asli. Nanti kita bahan ya, kita bahas nih asli ya. LED, terus apa lagi? Jata sudah masuk. Pire kita masukin lagi. Terus ada BSBK hanya mau terbang besok mudah-mudahan ya teman-teman. Goto masuk lagi. Terus Widi katanya ngasih tahu arah katanya. Saya belum ngucapin selamat ya teman-teman ya untuk yang ini ya, nanti kita ucapin selamat agak malaman dikit lah. Atau enggak besok pagi lah teman-teman. Dari Putu Indian Jeddia ya 1602. Bro makasih ya bro, selama ini selalu memberikan support terbaik ya buat channel ini ya. Waktunya istirahat ASPR ya, ASPR. Terima kasih selalu, semoga berkah selalu. Amin, amin. Makasih ya bro ya atas doanya. Menyimak dari Sis kasih. Pani sudah masuk, MBSS juga sudah masuk ya. Baik teman-teman, semuanya hampir sudah di watchlist ya. Kita bahas IHSG kita dulu. Hari ini luar biasa, IHSG kita naik lagi. Saya kasih tanda penurunan ya. Buat warning aja teman-teman. Jadi masih posisi aman sih kalau di situ lapor situ ya. Karena MA 200 masih menuju ke atas dan seperti biasa gitu kalau IHSG kan open gap. Nah, ini pas open gapnya dia masuk di atas teman-teman. Sudah mulai bagus ya. Hari ini 8.238.08 atau naik 149 poin. 1,84% teman-teman. Hari ini transaksi masih 20 triliun ya, keren. Nah, ini sertasi foreign sudah mulai buy, sudah di atas 7, kemarin juga 7 ya. Sekarang pembuangan sedikit ya, 5,8 sudah mulai menipis nih teman-teman. Dibiasakan pembuangan 6, 6, 6, sekarang sudah mulai 5 ya. Dan buy-nya sudah mulai 7, 6 teman-teman, lumayan ya. Dan hari ini 1,4 triliun foreign masuk. Kita tulis dulu foreign masuk. Kemarin 1,657, sekarang 1,4 ya. 1405 ya, 1405 triliun. Tanggal 21, 10 nih, ini positif teman sekarang ya. Sudah mulai dihijaukan, mudah-mudahan menjadi kabar baik. Ya, kita bisa bertahan lah di angka 8.000 lah 1 tahun ke depan ya, 8.000 ke atas lah teman-teman. Mudah-mudahan supportnya di angka 8.000 ya. Oke teman-teman, 2 hari ini poin sudah mulai masuk dan sudah mulai terlihat jelas. Untuk diagram foreign sudah mulai ke atas ya. Oke teman-teman, sip ya, foreign positif. Kita langsung aja bahas untuk emiten BBRI. Kita bahas simple aja teman-teman, tiap hari dibahas teman-teman. BBRI open gap, nggak apa-apa, emang kebiasaannya. Ini kan open gap lagi, tutup lagi ya teman-teman ya. Tanda kenaikan dilewati dengan baik, tercapai teman berarti ya. Nanti yang ini aja yang tercapai di angka 3910, 3910. Nah, MA10 pun sudah berada di bawah candle dan menuju ke atas walaupun hari ini dibikin open gap. Pas banget MA20-nya tanda kenaikan juga sudah dibikin sama dia hari ini teman-teman ya. Jadi tanda kenaikan sama penurunan dibikin. Jadi kalau dia turun ke level 3680 masih aman. Luar biasa hari ini. Shiba Loka masih keluar tapi foreign sudah masuk 94,4 ya. 4 miliar teman-teman ya. Kita cek ZPYUBK yang masuk akan masih keluar ya. BB juga sudah mulai masuk, RX sudah masuk. Nah, itu udah mulai keren teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa kalau foreign sudah masuk ya kenaikannya lumayan teman-teman ya. Saya pikir sih nanti kalau sudah jebol lagi MA 200-nya teman-teman, mudah-mudahan MA 200 menghadap ke atas ya. Selama ini kan walaupun nembus MA 200 cenderung si MA 200 masih menuju ke bawah. Nah, mudah-mudahan ini harus bisa menembus ke atas ya. Harus bisa mengarah ke atas, sorry ya. Atau enggak minimal ke tengah deh teman-teman, ke depan gitu ya. Berarti dia harus ngebreak antara 4270 di sini teman-teman. Minimal ke target di sini. Ya, minimal ke targetnya di sini. Di angka 4470 teman-teman, minimal di situ ya. Biarin aja gap seperti apa kebiasaannya teman. Tapi kalau dia pun turun ke level sini lagi masih posisi aman nih. Bahkan level 3590 apabila dijebolkan juga masih posisi aman, ditahan di candlenya.
Dan hari ini luar biasa 94,4 miliar support yang sudah masuk. ZP YUBK memimpin. Di sini untuk benar lokalis siapa yang ambil? Oh, masih di koalisi sama teman kita, tapi si RX Roka sudah masuk. RX Roka masuk ya, YU lokal keluar, CP lokal keluar, MG pun sudah mulai masuk ya. RX kan foreign teman-teman, berarti ini lokal KW. Artinya broker foreign tetapi masuk ke domestik, teman. Artinya betul-betul seperti yang tukar-tukaran seperti itu lah teman-teman ya. Yang kemarin saya jelaskan itu ya, bahwa setiap broker itu punya strategi ya, serang lagi dibikin strategi lagi. Oke teman-teman ya, untuk si BBRI begitu ya, jadi masih posisi bagus penaikannya. BBNI sekarang, BBNI ya masih terjadi penjualan walaupun dia open gap up atas ya, tanda kenaikan sudah dijemput, kita bikin yang baru di sekarang, harga sekarang. Bila mana dia turun ke level 3950 itu masih posisi aman banget ya. Walaupun ada penurunan di angka 3800, biarin ya, sekarang sudah mulai bagus. MA10 sudah mulai di bawah kanan dan menuju ke atas, mudah-mudahan bisa nembus MA200. Dan MA200 harus berada nanti arahnya itu ke depan, minimal ke depan ya teman. Berarti dia harus ngebreak area 4610 ya minimal di sini, ataupun di tengah lah di angka 4720 lah. Cuman untuk saat ini foreign masih keluar ya. Di sini untuk domestik ada CDR yang ambil. ZP pelaku juga sebagai pemimpinnya, BB sama BK juga sudah mulai masuk. GR sudah mulai masuk walaupun sedikit ya. Siaka masih keluar teman-teman ya. Keren ya, si ZP sudah mulai bisa nampung tapi tidak terlalu banyak. Yang nampung banyak itu di lokalnya ya, di DR, CDR sama si YU. Bagus teman. YU-nya yang bagus itu YU-nya teman-teman. Dia itu punya kemampuan ya untuk memapak harga ya. Lanjut ya, posisi sudah mulai bagus. MA10 sudah mulai di bawah kanan menuju ke atas. Lanjut ke BMRI. Ya, BMRI pun MA10 sudah menghadap ke atas, walaupun di sini ada tanda penurunan, teman-teman nggak jadi masalah, teman-teman. Sehingga saya tandain sekarang. Bila mana turun ke MA20-nya, sorry. Bila mana dia turun ke MA10-nya di angka 4210 masih posisi aman, bahkan kalau pasti aman ini. Di angka 4160 itu masih posisi aman. Per hari ini BMRI masih ada pembuangan dari seorang bandar foreign ya, 117 miliar. Di domestik ada yang nerima, ada CIF yang nerima ya, MG juga nerima, SS yang nerima, XA yang keluar. Nah, untuk di foreign-nya ada si BB nih teman-teman ya. Foreign lokal ya, foreign KW ya. Karena BB kan broker lokal, tapi KTP-nya KTP foreign ya. Ada si KZ, si BK ya, si AK tetap keluar teman-teman ya di broker 3 bank BUMN ini. Si AK tetap keluar, tapi BK sudah mulai masuk. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ya. Walaupun ada penurunan yang tadi saya bilang itu ya, masih posisi aman. Dia harus bisa ngebreak dulu ini karena MA200 masih posisi jauh ya. Nah, ini targetnya jangan jauh-jauh dulu lah teman-teman, ke level 4570 dulu deh ya. Biarkan nanti si MA10-nya betul-betul menghadap ke atas dan mampu untuk menerjang ya MA200-nya. Nah, ini targetnya di sini. Sementara ini ketika dia sudah melewat, mungkin nanti ada koreksi. Yang penting nanti koreksi ke depannya tidak melewati MA200 ya. Kita lagi berupaya untuk melihat MA200 menghadap ke depan. Biar sudah terlihat jelas akan arah kenaikannya. BBCA. Nah, BBCA sudah 2 hari ini diakumulasi sama foreign terus, keren teman-teman. Nah, hari ini 1,3 triliun, keren banget teman-teman ya. Si foreign aja berarti masuk ke sini teman-teman. Ini 1,3, ini kan 1,4 si asing masuk ya. Keren ya. BBCA kalau sudah keren banget teman-teman ya. Butuh 1, ini tanda kenaikan saya hapus ya, pas banget ditanda ke di sini targetnya ya. Nah, dikit lagi teman-teman menyentuh MA 200 ya. Nah, nanti kalau dia koreksi teman-teman ya, kalau level mana aman. Nah, kalau dia ke sini nih aman banget ya 8.200. Tapi kalau dia meninggalkan gap yang sangat lebar ya saya kasih tanda di sini aja nggak apa-apa. Buat nanti ke depannya juga benar lokal pun masuk 928 atau 928 ribu lot ya. Di sini si akan pindah ke sini teman-teman ya. Dari 4 bank ini ternyata 3 keluar, si AK keluar ternyata masuk ke sini teman-teman, yang kali 552 hampir setengah triliun ya. Kita masih DX juga hampir setengah, hampir 1 triliun, setengah triliun lebih ya. DX juga sama setengah triliun lebih. Nah, teman-teman sudah 3 hari ini up ya, teman-teman, bagus ya. Mudah-mudahan nanti tidak jauh-jauh lah teman-teman untuk koreksinya, minimal dia koreksi antara
8.200 lah teman-teman, jangan sampai jauh-jauh lagi gitu ya. Mentok-mentok sinilah di angka 7.850 ya, biar menutup satu gap aja dulu teman-teman ya. Sedikit lagi MA 200 nanti target slot di sini ada gap teman-teman ya ini. Ini target slotnya di apa 9.400 ya. Kalau untuk naikin lumayan mudah juga teman-teman ya. Turunin aja sampai dari sini dari bulan apa nih? Agustus, September, Oktober 3 bulan. Hanya butuh 3 hari aja sudah mencapai ke harga 3 bulan berikutnya teman-teman. Nah itulah teman-teman yang suka teman-teman harus bersabar gitu. Jadi nunggu 3 bulan ya, 2 bulan lebih lah dikit ya. Hanya dengan 3 hari ya sudah kebalas semuanya ya. Mungkin teman-teman yang ngambil di MA10 di sini nih, ya sudah mulai sedikit papo lah teman-teman ya. Mungkin tinggal berapa persen lagi gitu kalau teman ngambil di MA10-nya gitu kan. Mungkin teman-teman ketika kemarin ngambil di MA10 di sini, nanti average itu mungkin kemarin di sini average-nya teman-teman di angka 789, 7850. Ya mungkin average teman-teman bisa di level sini lah, sudah mulai cuan sedikit lah kalau teman-teman mengikuti average di MA10-nya. Lanjut. Nah, sekarang sudah mulai ke teman-teman kita ya, BTPS, BTPS. BTPS kemarin barusan ada yang nanyain, tapi nggak kedeteksi mulu BTPS. Kenapa teman-teman ya? Ini BTPS nggak kedeteksi mulu nih. Apa kuota saya kurang? Enggak ya. BTPS. Tuh, nggak ada teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Sebenarnya ada yang lain BTPS, teman-teman, tapi udah lama BTPS kan nggak dibahas sih, banyak yang nanya ini. Ini tanda penurunan dulu saya hapus dulu ya. Target tercapai, tanda cuma 1, 2, 3 tanda penurunan dijebol, tapi tanda kenaikan juga dijebol, teman-teman. 1, 2 ya. 2 berbanding 3 ya, tanda kenaikannya. Nah, ini tanda kenaikan yang baru ya, lebih tinggi lagi daripada target yang kemarin ya. Tadi siap di up nih teman-teman nih. Tercapai. Kita sini dulu. Nah, oke. Saya bikin tanda kenaikan di sini 1. Nah, buat ngebreak aja ya. Karena ada si kepala merah dikit ya. Nah, apabila sudah mulai bisa ngebreak teman-teman ya. Area yang saya bikin di angka 1455, saya pikir ke target berikutnya di angka 1560 adalah tanda kenaikan ya, bukan target. Tapi targetnya di sini nih BTPS itu ya. Di level 1735 ya, perjuangan memang jauh teman-teman ya. Ini tanda penurunannya cenderung saya tidak membuat tanda penurunan yang baru ya. Ini masih penurunan yang lama, sudah mulai disentuh tapi sudah mulai bagus waktu tanggal 16 sama tanggal 17 jadi bikin seekor merah. Nah, ini MA10 nya sebenarnya masih menghadap ke bawah, tetapi melihat candle yang panjang ini teman-teman, jangan sampai dia lepas ya kalau dia turun ke MA10 itu masih posisi aman 1375. Bahkan kalaupun lepas daripada MA10 asal ditahan di satu tick ya di angka 1360 aja. Itu cenderung masih bagus teman-teman karena masih ditahan di candle panjang ini. Tapi kalau sudah jebol hati-hati ya, pada sini kan jebol nih ya. Jadi penurunan tetapi dia up lagi tapi tidak sanggup menempuh ke angka 1510, akhirnya 2 turun lagi dan ini menjadi tanda kenaikan. Bila mana tidak sanggup lagi berarti dia akan ngambil tenaga lagi ya untuk ke bawah lagi teman-teman untuk bisa nge-break. Tapi untuk isian cenderung keren teman-teman ya, cenderung keren ya. Baik isian bandar lokal ataupun foreign ya. Bandar lokal memang sih ada penjualan ya sejak tanggal 13 Oktober, tapi tidak terlihat jelas pembuangannya terlalu banyak, malahan sedikit banyak. Sedikit banget gitu ya. Dibanding dengan pengambilannya sejak bulan Juni ya, terus saja diambil sama bandar lokal. Begitupun dengan bandar foreign. Bandar foreign ada sedikit penjualan di sini area sini merah. Tapi selepas itu waktu bulan Oktober tanggal 1 dia sudah ngambil kembali. Walaupun ada pembuangan yang sedikit aja. Bahkan 5 hari terakhir si bandar foreign terus ngambil ya. Nah, saya pikir bisa di break lah teman minimal ke angka 156. 1565. Target di angka 1700 ya. Perjalanan memang panjang ya ini. Ini area perjalanannya gitu ya. Ini pada harga wajarnya 1400 untuk P rasio dan PBB di angka 1900. Kita cek BTPS posisi di mana? BTPS. Ya, posisi lagi tengah ke bawah milik Fundamenta, pastilah milik Fundamenta teman-teman ya. Masih murah, tenang aja teman-teman ya. Dan EMA 200 pun masih menuju ke atas, artinya masih trend up ya. Dan tanda penurunan tidak ada yang baru. Cenderung sudah dilewatin, sekarang sudah mau mencapai harga
kenaikannya ya, tanda kenaikannya. Bila mana tidak kuat di break berarti dia akan turun kembali yang saya tadi bilang itu ya. Apabila penurunan ke level 1370 itu masih posisi aman dan ke angka 1355 ya. Itu masih posisi aman asal jangan dijebol jangan dijebol karena yang panjang ini yang hijau. Sip ya, ini foreign ada si OD AK ya, bagus masuk. Domestik ada teman kita yang masuk kan di sini kan keluar teman-teman. MGCC keluar, NI, YU ya keluar, tapi di sini buat teman-teman kita nomor 1 nih. Tapi dibandingkan pengambilannya tenang aja, masih banyak pengambilannya daripada pengeluarannya. Seger, sekarang seger. Seger masuk lagi teman-teman. Kita cek seger. Dari Bro Andrianus Linadi ya 3030 update seger. Dari Iing Herawati, sis Iing. Bahas lagi saham seger hari ini mulai naik ke 440. Dan nyangkut di rapat dalam cuma beda 40 poin ya, 48 poin. Besok kita bisa kejemput atau turun lagi ya. Teman-teman kalau untuk naik dan turun ya, saya selalu bilang kepada teman-teman, selalu fokus terhadap target penurunan sama target kenaikan aja. Soal besok turun terserah bandar lah teman-teman ya. Yang penting kita sudah tahu arah MA10 menghadap ke atas, MA20 menghadap ke atas, MA12 berada di bawah candle. Itu kan artinya posisi uptrend teman-teman ya. Walaupun ada penurunan, teman-teman sudah tahu, oh arahnya ke sini turun nih. Masih aman gitu kan, masih aman. Oh, waduh sudah mulai jebol nih. Oke, saya akan melakukan perencanaan, akan saya biarkan. Oke, saya akan melakukan average. Kapan? Nanti ketika MA10 kembali di bawah kata kembali. Nah, teman-teman sudah siap untuk melakukan planning hal itu ya. Oke, target sudah finish. 1, 2, 3, selesai ya. Kita selesaikan dulu sini. Tercapai. Sip, teman-teman. Tadi saya mau ucapan selamat gitu. Sayanya kelupaan, teman-teman. Kita cek segar di sini posisi di mana segar. Tahun kemarin ya tanggal 17 dibahas terakhir ya. Kita lihat segar masih ada potensi ya, masih ada potensi berarti masih ada di atas dong teman-teman ya. Oh masih banyak teman-teman, masih banyak targetnya. Nah ini harus butuh koreksi harusnya, enaknya koreksi dulu nih. Ya. Target selanjutnya teman-teman di angka tanggal 21 ya. Nah ini ada target selanjutnya ya. Masih A ada ternyata targetnya teman-teman ya. Nah karena ini adalah kosong teman-teman ya. Ini kosong nih gitu kan. Ini baru naik berapa persen? Kurang lebih ya baru 30%, harusnya 70% gitu ya. Baru naik sekitar 44%, masih ada 30% lagi teman-teman. Nah, kalau dia turun ke level sini masih posisi aman karena masih jauh daripada MA20 sampai MA10-nya. Nah, kalau dia turun ke level sini pun masih aman. 448 aman banget ya. Nah, isian barang lokal sudah mulai ngambil kembali ya. Kemarin dia jualan di tanggal 17. Tanggal 18 ngambil sedikit. Nah, tanggal sekarang sudah mulai ngambil kembali dengan lumayan agak banyak lah ya. Kalau Citek di sini ada si MG. MG hati-hati teman-teman, shadow seperti inilah kelakuan dia. Nah, Bandar Poren bagaimana? Bandar Poren ngambil banyak di tanggal 17 sampai 22 miliar. Ada pembuangan sedikit sekitar 9 miliaran dan hari ini masih ngambil lagi. Artinya mempertahankan. Kita cek untuk 15 menitan posisi di mana? Posisi nanjak, target benar 565 teman-teman. Itu adalah targetnya. Di posisi nanjak, posisi bagus masih dipertahankan teman-teman. Apabila pun turun sampai ke level sini masih aman ya. Di angka 446 adalah area paling aman ketika dia turun. Nah, target sedikit lagi di angka 565, nanti ada target di angka 650. Kita usahakan mudah-mudahan sampai sini ya. Kalau koreksi akan lebih baik lagi, tapi kalau nanjak silahkan aja, masih ada potensi 30%-an lagi. Oke, untuk segar bagus teman-teman. Oh iya, posisi sudah mulai di harga tengah ke atas, sudah mulai di harga premiumnya ya. Dikit tapi teman-teman. SMGA sekarang ya, SMGA. SMGA, kita cek SMGA. SMGA dari Ari F. Dewi ya. Terus dari Bro Jepri ya. Jepri Realme 8399. SMGA bagaimana Bapak Cok masuk untuk besok pagi? Kalau MA10-nya masih di bawah kanal masih aman, teman-teman. Target sudah saya tulis di sini tanggal 1 bulan 10 ya. Tercapai, teman-teman sudah tercapai, sudah break, teman-teman ya.
Sudah break, kita hapus. Emiten yang didowntrendkan tahun 2024. Nah, ini punya target utama, teman-teman. Nah, ini target utama 151 ya. Posisi juga keren ya, sudah break teman-teman ya, area yang saya targetkan. Saya hapus aja, tinggal sedikit lagi nih di sini nih 121 agak kuat di sini teman-teman ya. Nanti kalau dia balik lagi ke bawah, ketika dia turun ke bawah teman-teman ya, ketika turun ke bawah, terus dia turun sampai ke level mana aman di sini nih. Walaupun mentok aman di sini nih di angka 108. Ya kalau turun ke level sini masih aman banget 113 ya. Misalkan dia hampir melewati ke candle hijau ini, tapi harus menyisakan sedikit satu tick aja 108 aja teman-teman ya. Itu masih aman banget karena masih ditahan di candle yang tingginya ini teman-teman. Tapi kalaupun terpaksa dia harus lepas dulu ya udahlah teman-teman, sabar sebentar ya, tunggu dulu kalau masih MA10-nya masih berada di bawah karena masih ada potensi kenaikan. Perhatikan untuk bandar lokal hari ini keren banget ngambil 159,2 ribu lot ya. Dan bandar foreign paling keren 3,5 miliar teman. Jadi saya pikir di bidik bisa lah. Kita cek untuk 15 menitan SMGA. Ya, masih posisi aman SMGA ya. Benar ya di sini ya, area terkuatnya nih di angka 120 ya. Harus bisa di break ya, minimal dikit aja. 121 122 itu akan menjadi aman, nanti targetnya 151 sebagai pelabuhan terakhir, teman-teman. Jadi kalau sudah emiten ini didowntrendkan berarti sudah selesai, teman-teman ya. Sudah selesai pengawalan saya sampai level 151. Apabila nanti ada kenaikan yang lebih lagi, kita akan coba bahas nanti teman-teman ya. Yang penting suka saya bilang kepada teman-teman ya, upayakan fokus terhadap tujuan dan nikmatin perjalanannya. Terkadang kita diombang-ambing gitu kan. Kita beli di sini contohnya. Tiba-tiba naik ke sini, ini pasti ke sini gitu kan. Tiba-tiba bawa longsor teman-teman, naik nggak kuat. Naikkan lagi sekarang juga masih nggak kuat nih teman-teman, 120-nya ya. Masih disentuh sama shadow. Biasanya kalau disentuh sama shadow suka turun dulu nih. Dan mudah-mudahan besok sudah mulai di up kembali. Mudah-mudahan percobaan yang keempat kali ini berhasil nih teman-teman untuk mencapai 1,5. Minimal sini deh, yang 125 dulu ya, berhenti di situ ya. Karena saya tidak punya lagi halangan di sini atau tanda kenaikan di level sini, harusnya sih bablas gitu, harusnya gitu kan. Karena sini kosong banget gitu kan, tidak ada tanda kenaikan. Mudah-mudahan sampai ya 151-nya kalau lihat dari pungutannya secara teori nih, teori dulu teman-teman ya. Teorinya harusnya terpenuhi syaratnya untuk melakukan kenaikan lebih lanjut. MA10 di bawah candle menuju ke atas. Bandar foreign akumulasi dengan baik. Bandar lokal pun akumulasi dengan baik setelah dia jualan. Mereka jualan di atas dan ngambil di atas secara teori. MA200-nya menuju ke atas. MA10, MA20 sedikit golden cross. Secara teori harusnya bisa di-up. Makanya targetnya 151. Fokus terhadap target aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman bersyukur, nikmatin kenaikannya dan ambil secukupnya. Lanjut, selis teman-teman ya. Kita bahas selis. Dulu teman-teman. Selis dulu ya. Selis dari Bro Nur Hasan, KY4DE ya. Lihatin sahamku GRPA selis dan BRRC. Saham selis dan Mang masih nyangkut. Oke, kita. Jadi saya tulis dulu ya kekurangannya GRPH, BRRC, terus sama satu lagi Mang ya. Saya tulis kekurangan dulu ya. Nanti saya bahas selisnya dulu ya bro ya. Oke, selis teman-teman ya. Dalam potensi penurunan dulu perhatikan MA10 sama MA20-nya. Tanda penurunan saya dijebol teman-teman. Saya bikin tanda penurunan yang baru di sini ya. Di angka 81 ya. Ini selama MA10 masih berada di atas teman-teman atau masih berada di garis candlenya, itu masih ada potensi penurunan. Terlebih lagi kalau si MA10-nya menghadap ke bawah. Itu adalah potensi penurunan. Saya bikin tanda kenaikan di sini teman di angka 87 sengaja ya. Sebenarnya sini ada juga tanda kenaikan satu nih. Nah, bila mana sudah mencapai tanda kenaikan yang ini 191 lah minimal teman-teman ya. Dia cenderung akan up ya, karena sudah terlihat jelas bahwa nanti si candlenya itu berada di atas MA10. Selama ini tanda kenaikan belum bisa dinaikin ya, cenderung hanya sama shadow aja, cenderung masih ada potensi penurunan. Terlebih lagi hari ini tanda kenaikan hanya disentuh sama shadow aja.
Kalau sudah mulai di break sampai ke level 91, saya pikir itu sudah mulai bagus. Tetapi catatan dari saya, perhatikan bandar lokal akumulasi dengan baik. Walaupun foreign keluar, tapi bandar lokal sudah mulai masuk. Dan dia 2 hari dipertahankan di level 80-an ke atas sedikit ya. Perhatikan bandar forex memang masih ada barangnya. Ketika dia ngambil tanggal 8 Oktober, yang mungkin tinggal seperempatnya lah. Tapi untuk bandar lokal cenderung bagus. Setelah mereka jualan di atas karena kena suspend, dia sudah ngambil lagi di area sini teman-teman ya. Di area antara 80 sama di angka 93. Ya berarti sekitar 13 poin lah ya. 13 poin mereka pertahankan itu. Tetapi selama MA11 sama MA20 berada di atas, kan masih ada potensi penurunan. Ini hanya penurunan untuk koreksi panjang, teman-teman. Koreksi panjang. Tapi di sini kan MA200 berada di bawah, artinya masih potensi trennya masih trend up gitu ya. Terlebih lagi di sini sudah dilewatin yang dijebol kan di 85-nya. Masih ada tahanan terakhir nih teman di sini. Ya si kanal panjang ini yang penting dia tidak jebol area yang ini pas MA200-nya. Disisain dikit aja ya 1 sampai 2 titik 63, 64 teman-teman ya. Itu akan lebih baik lagi. Biasanya suka di up langsung. Mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, bagi yang baru masuk, jangan masuk dulu, biarkan dulu EMA sebelumnya di bawah kanal kembali. Dan bagi yang nyangkut di sini, di 107 ya, masih posisi aman, tenang aja teman-teman ya. Kenapa saya bilang posisi aman? Karena EMA 200 lagi menuju ke atas. Walaupun dia ke 50, emang ini emiten 50-an. Yang suka saya bilang kepada teman-teman ya, setiap emiten 50, suatu saat dia akan ke 50. Ya, karena mereka butuh istirahat teman-teman. Cuman enaknya sekarang itu, di 50 itu harus digerakkan ya selama kurun waktu 3 bulan. Kalau tidak digerakkan dan tidak ada yang beli, cenderung dia akan kena FCA. Tetapi di sisi lain FCA ternyata cara bandar untuk mengistirahatkan dia biar bisa ngambil di harga murah banget gitu ya. Oke, untuk selis ya. Ini masih potensi kenaikan masih ada karena MA200-nya berada di bawah, artinya masih trend up. Apalagi bandar lokal cenderung bagus karena waktu penurunan pun ternyata bandar lokal yang melakukan penjualan terjadi penurunan. Ketika dia barang lokal akumulasi terjadi kenaikan. Ada kenaikan yang dipertahankan. Perhatikan ketika dia up ternyata barang lokal lah pelakunya. Jadi di sini yang paling istilahnya berperan adalah barang lokal. Tapi ya tidak menyampingkan daripada barang foreign juga gitu kan teman-teman. Suka ngebantu lah barang foreign. Sini CC, AK, ZW cenderung keluar ya, tapi barang lokalnya masih ada di dalam. Walaupun memang per hari ini memang yang menguasain adalah teman-teman kita. Makanya tunggu dulu sampai betul-betul nanti si MA10 di bawah candle. Ingat ya, MA10-nya harus menghadap ke atas. Target di angka 112 dulu ya. Tapi kalau dia tidak mampu melepas sampai ke 91, teman-teman harus satu tick ya, 92. Cenderung dia akan dibawa ke bawah kembali. Apalagi kalau melihat MA10 sampai MA20-nya berada di atas. Tapi catatan dari saya bahwa MA200 berada di bawah, artinya masih trennya masih trend up, dan bandar lokal sudah mulai ngisi kembali di harga tingginya setelah mereka jual di harga tinggi. Lanjut, kita ke emiten apa nih? Habis list DAS, teman-teman, DAS. Ya. DAS dan DGWG, terima kasih sama-sama bro ya. Dari HS 1307. DAS lagi posisi turun dulu teman-teman ya. Perhatikan tanda penurunan yang saya bikin sudah dilewati dengan baik, dua tanda penurunan, yang terjauhnya sama yang terdekatnya. Ini satu lagi ya di angka 2670 ya. Saya bikin tanda kenaikan lagi ya nanti untuk mengukur ya. Nah ini sudah mulai 2 hari ini sudah mulai di sideway kan ya. Sudah mulai di sideway sebentar tapi jangan masuk dulu ya. Upayakan nanti ketika MA10 di bawah candle menuju ke atasnya dan dia meninggalkan gap. Nah biasanya kalau sudah meninggalkan gap seperti ruang kecil ini teman-teman suka ada penurunan ya. Ini sudah mulai dilewati, sudah mulai bagus nih ya. Kita ngasih tanda juga teman-teman ya. Banyak tanda kenaikannya, berarti tinggal naik terus enaknya. Perhatikan MA200 yang baru di sini nih, ya. Lagi posisi di atas. Artinya teman-teman, kalaupun ada kenaikan, biasanya kenaikan sementara karena MA200-nya berada di atas. Terlebih lagi, setiap tanda kenaikan yang saya bikin tidak pernah dilalui, hanya disentuh sama shadow aja, cenderung dia akan turun kembali. Ya, tetapi catatan juga sudah mulai bagus. Bandar lokal sudah akumulasi lagi, walaupun ada pembuangan sedikit.
foreign sudah akumulasi lagi. Per hari ini 139,6 juta teman-teman ya. Domestik masih nguasain si XL ya teman-teman kita ya. Terus di sini ada si AK ngambil 405 sama si BK ya. Si AK punya kekuatan, nah tapi BK ada temennya juga gitu kan. Kita cek das posisi di mana. Kita lihat posisi dulu teman-teman ya. Ya, posisi dari tengah ke bawah ini masih ada peluang ke harga atasnya lagi. Ini milik fundamental. Karena ini milik fundamental, targetnya nanti ke harga tengah aja. Karena lagi turun gunung dulu ya. Ini sudah dikit lagi nih kesentuh supportnya ya. Ini bisa di level bawah ke harga murah teman-teman, yang 1000. Harga murahnya 1.500 ya. Ini milik fundamental. Kalau lagi turun begini jangan ngambil keputusan untuk ambil dulu teman-teman, walaupun ada kenaikan hanya sementara aja, silahkan sih kalau kenaikan sementaranya gitu ya. Tapi upayakan kalau mau ambil tunggu aja sampai MA 10 bahkan menuju ke atas. Nanti targetnya jangan jauh-jauh dulu. Saya kasih tanggal dulu deh. Saya akan target ke level sini nih. Kenapa harus ke level sini? Nanti kalau sudah dilewatin ini cenderung sudah mulai membaik ya. Sudah mulai harga tertinggi sebelumnya sudah mulai dilewati. Namun mudah-mudahan dari situlah dia mulai berangkat. Tapi karena MA 200-nya berada di atas, jadi jangan tinggi-tinggi dulu teman-teman ya untuk kenaikan. Tapi posisi sudah mulai murah ya dari tengah ke bawah. Oke, ada tanda penurunan satu lagi di level berapa? Sedikit lagi ya, sedikit. Di angka 2670. Di bawahnya ada nggak? Oh, ada nih. Di angka 2130. Di bawahnya ada lagi nggak? Ya, masih ada di angka 1690. Ada lagi di angka 1355 ya. Ini jauh-jauh dulu teman, jauh-jauh semua teman-teman. Ke 1090. Nah, ini masih ada 1090 teman-teman. Sampai ke angka 1000 rupiah. 1000 rupiah. 1000 pas teman-teman ya. Nah, itulah area penurunannya. Jadi untuk saat ini saya melihat MA 200 berada di atas, jadi sabar dulu untuk ngambil, sabar dulu teman-teman ya. Walaupun badan lokal sama-sama sudah ngambil, karena MA 200 berada di atas dan menuju ke bawah, nanti ada kenaikan sementara bisa sampai ke level 3080. Tetapi kalau 3080 hanya disentuh sama shadow aja, cenderung dia akan dibawa ke bawah kembali. Tetapi kalau sudah mulai break, teman-teman, dan sudah mau dikunci, MA 10 sudah menghadap ke atas, saya pikir kenaikan selanjutnya bisa ke level 3600-an. Yang penting targetnya jangan di atas MA 200 dulu deh, teman-teman ya. Soalnya kalau dia sudah mulai bermain di harga atas, teman-teman ya, tentu ada kesanggupan untuk MA 200-nya menuju ke tengah aja nih arahnya. Cenderung dia akan up. Karena sedikit lagi ngejebol supportnya ya, jangan sampai kejebol supportnya. Kalau jebol support ya waspadalah teman-teman ya. Bisa ke level yang tadi saya bilang itu minimal di sini. Nah, yang ke 2150. Smart Money sudah berkumpul dengan baik, nanti nikmatin kenaikan sementaranya. DGWG ya, DGWG. Oh, sekalian sih DGWG ya. DGWG ada yang punya lagi nggak DGWG? Nggak ada ya. Oke. Nah, DWG sudah mulai membaik nih teman-teman ya. Sudah lama ya nggak dibahas ya, karena penurunan yang jauh aja belum dibahas lagi. 1, 2, 3 tanda penurunan, saya bikin yang keempatnya di sini belum dilewati. Yang keempat di sini nih, di angka 346. Ini MA 200 belum keluar ya. Kita cek DGWG. Lagi turun gunung kan DGWG teman-teman. Iya, lagi turun gunung dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman lebih baik sabar aja dulu untuk ambil ya, jangan ngambil dulu ketika MA 10-nya masih menghadap ke bawah. Nah, ini sudah mulai MA 10-nya sudah mulai di bawah candle ya. Tapi kita harus lihat dulu untuk menghadap ke atas. Ingat dia harus menghadap ke atas dulu. Wow, ini nggak ada tanda kenaikan bro di sini bro. Kita cek ke atas ini, kegedean dulu ya. Saya ingin lihat tanda kenaikannya. Sebetulnya ada celah. Keren banget, nggak ada tanda kenaikan. Keren teman-teman. Udah nggak ada tanda kenaikan, teman-teman, ini kosong. Berarti kalau kosong dia harus ngebreak teman-teman. Cas itu jauh ya. Kosong teman-teman nih. Ini yang banyak tanda penurunan nih. 372. Perhatikan dia sudah dilewatin MA 10-nya, tetapi perhatikan MA 10-nya masih menghadap ke bawah teman-teman ya. MA 20 pun masih menghadap ke bawah. Dia harus berupaya untuk membalikan MA 10-nya menghadap ke atas ya. Baru terlihat jelas dia akan posisinya up.
Nah, bila mana tanda di sini teman-teman ya, minimal di sini nih harus bisa dilewati. Di 442. Bila 442 tidak bisa dilewati, cenderung dia akan turun kembali ya. Saya kasih tanggal aja di sini. Tanggal 21 10 25. Saya kasih tanggal aja di situ. Nah, teman, jadi tanda kenaikan yang di sini di angka 456 ya. Selebihnya gimana? Wih, keren banget kagak ada tanda. Kalau dari saya sih sudah selesai teman-teman ya. Ya, dari saya sudah selesai ini. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya. Nah, malahan ada yang ke bawahnya, teman-teman, atau yang ke bawahnya. Lebih baik teman jangan ngambil dulu, sabar aja dulu untuk ngambil walaupun sekarang posisinya sudah harga murah. Kalau sudah dari tengah ke bawah, masih ada potensi penurunan ke harga support 356 karena si EMA 10-nya masih menghadap ke bawah, teman-teman ya. Kecuali kalau sudah EMA 10-nya menghadap ke atas, nanti targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya, di sini dulu deh, di 412. 412 sudah mulai di break, saya pikir itu saatnya untuk up ya. Di sini juga nih udah kecapai targetnya di sini, teman. Di sini tidak ada tanda kenaikan sama sekali. Saya kalau tidak tanda kenaikan ya udah tidak akan memaksakan diri untuk memberikan tanda kenaikan. Isian, nah isian barang foreign cenderung masuk kemarin ya tanggal 20 Oktober tapi tanggal 21-nya malah keluar. Si JP ngambil 1,5, CC jual 2.000. Kita cek tanggal 20-nya. Oh, masih ada banyak si AK nih, 5.400, CC juga sudah mulai banyak ya 2.400. Ada si JP 2.000 sama si BK 200-an. Nah, makanya taikannya sementara aja ya sampai bisa mungkin ke level sinilah 410. 410 tidak bisa dilewati, sebelum dia akan turun kembali. Barang lokal bagaimana, kita cek deh barang lokal. Ada siapa di sini dari mulai tanggal 14. 14 kita cek 14. Ada CP, ada si AHA nih, bagus teman si ada si AHA. Cuma saya yang bagus oh iya keluar ya. Ini sebenarnya yang menerimanya broker bagus, AHA, YJ, CP, teman-teman itu broker bagus semua ya. Yang menerimanya. Cuman ya MA 10-nya masih menghadap ke bawah, jadi harus hati-hati. Nanti nikmatin aja kenaikan sementara dulu ya, karena harus dilihat jelas nanti MA 10 menghadap ke atas. Sorry. Ini saya ngerinya ini permainan bandar loh teman-teman. Sebentar ya, saya cek tanggal 21 dulu deh. Saya pengen cek grossnya. AO ketemu AO, YJ ketemu MG. Bandar teman-teman bermain. Seriusnya, volumenya lihat teman-teman ya. Walaupun diturunkan, tetapi volumenya bagus. Nah, sisir. Ya, rapih teman-teman. Fik ini milik bandar. Kita cek di sini masih pada 38, walaupun 38 itu fundamental sebenarnya. Tapi saya melihat di sini si AO nih, AO ketemu AO di sini. Kita cek dulu deh, karena dia kalau bermain di harga bawah, teman-teman ya. Kita bukan si AO kan nggak ada kan, nah saya sini jual kan 2.000 ya. Tapi kalau kita net kan AO ketemu AO gitu ya. JJ ketemu JJ, teman-teman ya. Sedikit cuman tidak sampai miliaran. Biasanya kalau tukar menukar itu suka miliaran, teman-teman ya. Kalau ini tidak miliaran, hanya ratusan juta aja. Si AO sama si YJ teman-teman ini pelakunya nih yang membolak-balikannya ya. Jadi aman lah kalau masih ada. Kalau saya cenderung kalau yang tukar-tukaran seperti itu saya suka teman-teman. Kenapa? Memang naiknya lama, dipermainkannya lama karena menunggu frustasi dari teman-teman kita ya yang pada cut loss itu kan. Biarin aja nanti juga dengan sendirinya dia akan up lebih tinggi lagi gitu. Tapi saya suka dengan emiten yang suka tukar-tukaran, tukar-tukaran doang gitu kan. Siasat mereka itu teman-teman ya. Ya teman-teman, dia punya sejarah kenaikannya tinggi teman-teman. Jadi saya pikir betul. Jadi kalau dia tidak ada punya istilahnya tidak punya tanda kenaikan, berarti betul dia akan melanjutkan harganya akan naiknya akan kencang lah teman-teman gitu ya. Cuma untuk saat ini karena MA 10 masih menghadap ke atas ya, masih menghadap ke bawah ya, masih cenderung akan ada penurunan. Kemarin pun di sini sudah menghadap ke atas, cuman ya karena nggak kuat teman-teman ya udah. Kalau teman-teman ngambil contoh di arah sini, tunggu dulu ya, jangan sampai average dulu. Contohnya teman-teman ngambil di angka 412 gitu ya. Tunggu dulu sampai betul-betul nanti saya masih menghadap ke atas. Untuk isian sudah mulai bagus ya, si bandar lokalnya, si bandar foreign masih ada, dan terlihat jelas ada yang mempermainkan harga teman-teman. Si HO sama si YJ lah sebagai pelakunya di sini. Oke teman-teman, DGWG ya, posisi belum terlalu murah banget ya.
Tapi belum pernah di harga murah banget sini. Baru 1 kali doang ketika dia listingnya. Di sini paling teman di angka 357 lah. Ya. Supportnya sini 346, 342 lah. Tunggu di situ aja teman-teman. Mudah-mudahan nanti pas ada putar baliknya ya, terlihat jelas ya. Biasanya kalau mau di up kembali itu dia tidak pernah menyentuh harga support. Walaupun menyentuh harga support biasanya sama shadow aja. Cenderung ditahan di atasnya. Nah, putar baliknya akan bagus dan akan lebih kencang lagi. Soalnya ini punya sejarah dia naiknya kencang. Oke, teman-teman, bumi dibahas lagi, teman-teman. Nggak apa-apa, bumi dibahas lagi, teman-teman. Soalnya di sini ada yang nanyain, teman-teman. Tuh, teman-teman, bumi ya dari Mujia Jantusis ya. Kalau saham bumi katanya. Oke, bumi potensi masih ada penurunan lagi, teman-teman ya. Setelah hari ini ada lumayan yang menyentuh MA 10-nya, ternyata ditekan lagi ya. Ini tanda penurunan saya bikin di sini ya. Target masih di sama di angka 172. Potensi kenaikan masih ada ketika MA 200-nya berada di bawah candle. Tapi ingat nih, ini sudah mulai menghadap ke bawah nih, teman. Maka harus cepat-cepat di break nih. Angka 138 minimal teman-teman ke level 144 deh. Biar nanti si MA 200 menghadap ke atas kembali. Kalau semakin diturunin, nanti si MA 200 masih berada menghadap ke bawah. Kalau ini kan sudah mulai mau menghadap ke bawah. Masih lurus ya teman-teman, cuma sudah mulai mau gitu ya. Nah, sini ada area tahanan di candle panjang yang kemarin saya bilang itu teman-teman ya. Jangan sampai lepas ini aja. Sudah lepas board ya minimal di sinilah di angka 126 ya sudah dilalui sama shadow. Harus dipertahankan di area situ akan lebih baik lagi. Kalau mau ngambil rumus pertama MA 10 harus berada di bawah candle. Jangan memaksakan diri ketika MA 10-nya hanya kesentuh aja. Karena setiap tanda kenaikan kalau hanya disentuh sama shadow aja cenderung dia akan turun kembali. Tetapi kalau sudah mulai sell break teman-teman dan sudah ngasih tanda kenaikan walaupun di bawah turun kembali tapi harga tertinggi sebelumnya sudah dilewati dan ngasih tanda ketinggian yang baru. Itulah teman-teman ya tujuan ada tanda-tanda kenaikan. Target masih 174 dah. Nah, ini harus sebagai tanda kenaikan aja. Sebagai sejarahnya sudah dilalui dengan baik untuk kenaikan-kenaikan. Kalau saya lagi koreksi, sabar untuk menunggu per hari ini. Si bandar lokal sudah mulai ngambil tapi bandar forex cenderung keluar. Perhatikan bandar lokal masih banyak barangnya apalagi sudah ngambil sekarang. Tunggu sampai betul-betul MA 10-nya dibawa kembali dan menuju ke atas. Kalau teman-teman ingin cek 15 menitan silahkan. Cek 15 menitan posisinya harus sudah mulai di bawah MA teman-teman ya. Baik MA 10, MA 20 sama MA 200-nya. Kalau mau ngambil bagaimana? Bikin dulu area sini. 138 break. Break baru teman-teman ngambil di situ, lihat arahnya untuk 15 menitan. Kalau sudah mulai arahnya ke atas berarti fix dia akan melanjutkan kenaikan. Target masih sama 151. Sama kan? Tanda kenaikannya sini kan 151. Nah, dari sini kan 151 di sini targetnya. Sip ya untuk si bumi ini tunggu sampai betul-betul MA 10 juga akan menuju ke atas karena potensi penurunan masih ada. Tetapi kalau dia ditahan di angka 123 lebih dikit di atas sedikit 124 125 itu cenderung bagus. Harus bisa mengarahkan MA 200 menghadap ke atas. Bila tidak maka akan terjadi lagi penurunan bisa ke level 113. Tapi kabar baiknya Bana Loka sudah mulai masuk hari ini walaupun sedikit ya. Kici sekarang teman-teman. Kici. Kita cek Kici dari Bro Julman ya. Kici lagi katanya. Kici. Nah, sekarang Kici itu kemarin bikin si kepala kembar ya. Ini targetnya dikit lagi pada targetnya teman-teman. Kalau belum saatnya ya harap bersabar aja. Saya gedein dulu ya targetnya. Ini harganya sudah mulai agak tinggi dikit ya. Kita cek sini dulu nih teman-teman. Kalau teman-teman baru mau beli ya, ataupun sudah beli, teman-teman bisa cek di sini. Posisinya di mana? Oh, posisinya sekarang itu si Kici itu sudah di harga tengah. Karena ini milik Meta, berarti sekarang sudah di harga mahalnya. Harusnya targetnya memang di harga tengahnya karena harga tengah adalah harga standarnya. Pasti kejemput ke harga tengah. Nah, apabila di harga ke atas berarti kan bonus. Karena ini milik fundamental. Nanti bisa ke target kemana? Kesini bisa 400 bisa teman-teman. Asal teman-teman kuat nahannya aja. Kalau teman-teman terlalu tinggi, oke, bagi aja 2. 93 kalau nggak di angka 323.
cenderung dia kejebut 323. Terakhir kejebut walaupun sedikit di tahun 2022. Tapi harusnya standarnya di sini si Kici itu udah yang ke 221 teman-teman, standarnya di situ gitu kan. Oke teman-teman, kita lihat peluangnya. Tanda penurunan belum yang dihapus. Nah ini tadi sudah sempat ya dia itu sampai sini lagi ya, sampai 199 lagi ya. Nah teman-teman, kalau dia jatuh teman-teman jangan sampai jatuh ke level 198, minimal ditahan di sini nih 202 atau 204 lah di sini. Yang penting candle yang panjang ini nih tidak dilalui ya. Walaupun terpaksa jatuh, teman-teman harap hati-hati ya. Lebih baik sabar dulu, tunggu candle hijau dulu 2 kali, yang kecil-kecil, itu akan lebih baik kalau sudah terjadi penurunan seperti ini. Nah, saya kasih tanda kenaikan di sini, teman-teman. Bila mana sudah bisa menembus ini lagi, berarti fix dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi, bisa ke angka 290. Itu targetnya ya. 290 lah targetnya di sini. Untuk isian, Banaloka masih ada di dalam. Walaupun ada pembuangan 3 hari ini, tapi ternyata si Banaloka itu tidak membuang terlalu banyak barang. Bahkan domestik per hari ini CP, OD lagi sudah masuk walaupun sedikit. Kalau kita lihat dari tanggal 14 Oktober, siapa yang ngambil yang banyak ada CMG. Nah, CMG belum keluar, masih ada 16.000 lot, CP 15.000 lot. Itulah yang dimiliki sama seorang Banalokanya. Dan per hari ini si CP sudah mulai masuk kembali. Oke, mudah-mudahan sudah di harga mahalnya atau di harga premiumnya. Karena saya suka bilang teman-teman, bila sebuah emiten itu masuk di harga tengah ke atas harga premium ya. Jadi teman-teman harus mengetahui hal itu. Oke, koreksi dalam saham itu wajar asalkan teman-teman sudah tahu kapan saatnya take profit, kapan saatnya akan cut loss, dan kapan saatnya akan average ya. Jadi ini batas toleransinya ke level tadi berapa 206 ya. Walaupun turun, tapi kalau ke 206 masih ditahan di situ masih posisi aman. Kalau ke MA 200 mungkin terlalu jauh juga teman-teman. Maka kalau di sini masih posisi aman. Tanda kenaikan sudah saya bikin. Apabila sudah bisa di break lagi tanda kenaikan, saya pikir selanjutnya 292 itu sangat mudah sekali. Sampai mana? Nah, hanya sampai sini aja pengawalan 368. Selebihnya ya harusnya saya juga ya udahlah gitu, udah tinggi gitu teman-teman. Tapi kalau melihat masih ada pungutannya, mungkin tadi akan saya cari target selanjutnya teman-teman. Tapi sementara ini hanya sampai sini dulu ya, sampai ke angka 370. Nah, mudah-mudahan bisa terjadi seperti itu karena dia punya harga sejarah. Oke, si Poren si Banaloka belum keluar ya. Lanjut ada ADMR. 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 Hai kembali dari KLZ ya. ADMR dan Adro-nya sudah ya? Adro-nya sudah kan? Ya, sudah di bagian pertama. Sip ya, untuk Adro-nya sudah ya. Sekarang ADMR-nya. ADMR itu udah break, teman-teman. Udah bagus nih, sudah mulai break. Walaupun dia meninggal jejak penurunan, tapi nggak jadi masalah. Kenapa nggak jadi masalah? Karena potensi masih ada up ketika MA10, MA20 menghadap ke atas. Nah, gitu. Saya hapus dulu sini ya. Saya ganti dengan tanda penurunannya. Kenapa sih harus ngasih tanda penurunan kita bertanya? Ya teman-teman sudah ngukur, oh sini mah aman gitu kan. Sini oh masih aman. Kalau sudah sini, udah lepas kenal panjang ini nih. Udahlah saya take profit ataupun teman dia udah sunulah mau dibawa ke bawah lagi atau ketika tambah muatan lagi gitu kan. Itu kan lebih enak teman. Jadi kita sudah tahu saatnya take profit sama enggak. Oke, posisi uptrend, cuman ini MA200 masih menuju ke bawah ya. Berarti harus ada upaya sampai sini dulu nih teman-teman, ke 1600 dulu ya. Biar si MA200 itu sudah mulai hadap ke atas. Ini masih menghadap ke tengah nih. Sudah mulai bagus ya teman-teman nih. Perhatikan Banaloka ngambil terus ya. Ada pembuangan sedikit, terus dia ngambil lagi. Setiap candle hijau, tapi si Banalokanya terus akumulasi. Beda halnya dengan Poren ngambil, keluar, ngambil, keluar, terakhir keluar. Tapi kalau kita ukur dari tanggal 8 Oktober dia masih meninggalkan barang. Jadi ketika dia ngambil, keluar setengah, masih nyisain setengah. Ngambil lagi satu, keluar setengah, masih nyisain barang. Sekali juga ngambil full satu, keluar setengah. Artinya si Poren pun masih ada di dalam barang. Oke teman-teman ya. Lihat sini ya, di angka 1600 ya. Kita cek nanti untuk sisi ya. Mengganti tanggal teman-teman. Oke teman-teman, beres teman-teman ya.
Nah, teman-teman sampai sini ya, 1600. Kita cek ADMR posisi di mana. Gua masih posisi tengah ke bawah, masih aman ya. Targetnya bisa ke harga tengah. Ini 8.72. Tetapi karena punya harga standar di angka 1.500. Jadi kalau saya menarikan ke 1.600 itu masih potensi dalam potensinya lah teman-teman ya. Kalau 1.500 sudah kesentuh di sini 1.530 ya. Maka saya lebihin dikit ke angka 1.600. Di atas ada nggak? Iya, masih ada yang 2.000 ya. Jadi cukup lah teman, segitu juga sudah cukup ya. Nanti kita lihat, saya mau lihat arah MA 200-nya dulu teman-teman. Oleh posisi sih posisi masih murah, masih dari bawah tengah ke bawah ya. Oke, ADMR masih akan melanjutkan kenaikan. ADMR sudah pore sekarang dengan pore. Pore. Ini mudah-mudahan besok bisa kebahas ya. Pore punya harga 550, akankah ke 700? Pore kopi. Akankah ke 700? Cek pore di sini. Kalau milik bandar enak teman-teman, 700 bisa, teman 700 maksudnya. Ya, sip milik bandar nih teman-teman ya. Ini milik bandar 70.29 aman lah milik bandar teman-teman ya. Karena kenaikan dua-duanya S1 ya. Sudah mulai dijemput, sudah mulai bagus. Target sudah mulai disentuh 3 kali tapi tidak sanggup. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau tidak sanggup cenderung harus hati-hati nih. Tapi akan kita lihat dulu ya. Nah, kemarin waktu ada kenaikan, smart money berkumpul dengan baik dengan rapi. Hari ini ada smart money masuk kembali. Bandar lokal memang cenderung keluar sedikit ya. 2 hari ini bandar lokal keluar. Tapi kalau kita ukur dari pengambilannya, dari tanggal 17 Oktober itu masih posisi ada barangnya teman-teman. Hijaunya kan lebih tinggi daripada pengeluaran. Nah, kalau teman-teman gabungkan juga dari mulai tanggal 8 Oktober ya. Nah, dia sudah mulai bagus nih barang lokalnya. Ada YU, ada KI. Ini kan broker bagus semua teman-teman. Ini OYCHP. Cuman ini emiten yang di up ya. Seperti downtrend kan sedikit, langsung di up ya. Level 700. Nah, kalau teman jangan ke 700 ya. Minimal ke sini dulu deh, ke angka 600 dulu deh ya. Kalau potensi kenaikan masih ada sih, MA 200 pun masih berada di MA 10 berada di bawah candle ya. Saya kasih tanda penurunan di sini. Di angka 530 itu ada penurunannya. Ingat ya, turun ke sini masih posisi awal. Karena di sini sudah mulai gonjang-ganjing nih teman-teman ya. Dolar sudah tidak karuan. Ada dua tanda penurunan, satu di angka 540 dan satu lagi di angka 530 itu tanda penurunannya. Kalau teman kita punya di angka 550 ya. 550, 55. Nah, sini area sini ya. Kita cuan dikit ya. Kemarin sudah ke angka 585 ya. Ini targetnya nanti di sini yang harus di break dulu ya. Kalau tidak di break cenderung dia akan turun kembali. Kalau 700 apakah bisa turunin tensi dulu ya ke sini nih. Nah, sini aja ya. Bisa sih bisa, cuman kita pakai ini aja teman, pakai cara bersyukur aja ya. Jadi tidak ke angka 700 dulu, tapi kita fokuskan ke angka 670 dulu, sama mungkin ke angka 605 dulu ya. Karena harus bisa ngebreak ini dulu kan. Nah, sekarang ini di sini agak sedikit susah nih ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak mampu ya, tidak mampu untuk melakukan break area 555. Berarti dia harus ngambil tenaga dulu ya. Kalau dia turun, nah ke level sini nih 530, jangan khawatir. Satu untuk menutup gapnya, yang kedua masih ditahan di MA 10-nya. Walaupun dia turun ke MA 20, masih ditahan di candlenya sama MA 20-nya. Artinya di sini masih posisi aman lah sampai ke MA 20-nya gitu ya. Tapi kalau sudah dijebol nih area sini teman-teman sudah jebol sekali nih. Ya. Satu lagi kan belum dijebol nih. Cenderung sama sih, bisa lain ke depannya. Nah, kalau sudah jebol sini harap hati-hati. Sudah menanti 408. Sudah break juga sama break out teman-teman. Sudah sama break di
supportnya gitu teman-teman ya. Jadi tanda penurunan masih ada teman. Oke, jadi area aman itu sampai ke MA20 di sini. Kenapa saya tidak tulis, saya kasih tidak tulis ya, cenderung memang tidak teman-teman ya. Bahkan support pun tidak saya tulis. Yang saya tulis itu, sorry, yang saya tandain itu adalah tanda kenaikan sama penurunannya aja. Untuk support teman-teman mungkin sudah pada tahu. Oke teman-teman, Forex sebagai catatan ada sedikit gap ya, gonjang-ganjing di sini. Jadi kalau dia turun ke level 525 masih posisi aman, sampai ke level 520-nya 520 masih posisi aman. Selagi dia belum bisa ngebreak area 560 masih ada potensi penurunan. Tapi kalau sudah break, target 600 dulu, kalau ke 700 apakah bisa? Saya sarankan ke angka 665 aja. Nanti kalau sudah break baru kita bicarakan ke harga 700. Nah, potensinya ya sudah over tadinya teman-teman ya. Biasanya kalau sudah over gini, saya sebelum dia bisa ngebreak lagi, kita targetkan setengahnya aja, maka 595 atau 600 itu sangat cukup sekali untuk kenaikan yang kedua. Maka kalau kenaikan yang kedua sudah mulai dilewati setengahnya, nah itulah peluang untuk harga yang lebih tinggi lagi. Lanjut ke emiten IRA, teman-teman. IRA. Dari Bro Hani Paris 02 ya. Analisa IRA hatur nuhun sawangsulnya, sehat selalu, amin. Makasih ya bro atas doanya ya. Oke, kita cek IRA teman-teman. Wow, IRA target yang saya targetkan sudah tercapai dengan baik. Di mana sih ini? Oh, diberikan di sini nih. Nah, diberikan di sini. Jadi terlewati di sini sama candle merah. Candle merah ataupun hijau kalau sudah menutup area target teman-teman sudah tercapai itu ya. Makanya nanti di sini sudah tercapai target. Nanti ketika lewat dikit sama candle merah itu menjadi tanda kenaikan ya. Bukan target lagi, itu kenaikan. Nah, ini untuk 456 ada tanda kenaikannya. Ya, targetnya nanti di sini nih, di 462 ya, IRA itu dia. Kita cek IRA target. Kita bikin target sini. Nggak jadi masalah dekat karena memang sudah jadi jauh teman itunya. Tanda kenaikan di jauh. Bukan yang sekarang. Teman ini area jauh masih target area jauh ya. Jadi kalau kita tarik itu ini masih di sini, nah, di sini teman-teman. Ya masih di sini. Ya, yang jadi target dan tanda kenaikan sekaligus. Posisi MA10 menghadap ke atas, ini target penurunan dulu ya, pernah disampaikan dengan baik. Nah, ini saya kasih tanda penurunan. Setiap tanda penurunan tidak bisa dilewati atau semakin menjauh berarti potensi uptrend, teman-teman. Makanya saya suka dengan ngasih tanda penurunan sama kenaikan. Jadi teman-teman sudah mulai, oh di tanda kenaikan sudah dilewati nih satu persatu. Nah, berarti tinggal ngelanjutin aja gitu kan. Nah, ini sama tanda penurunan pun sama ya. Bila tanda penurunan satu sudah mau dilewatin, hati-hati ke tanda penurunan berikutnya. Nah, ini masih ditahan kalau dia turun sampai ke level 416 agak aman dikit. Kenapa? Karena masih dekat gitu teman-teman ya. Tapi kalau secara MA ya harus waspada ya. Karena bisa jebol gitu teman-teman ya. Kalau dipantulkan cenderung akan naik lebih tinggi lagi, tapi kalau dijebol waspada dia bisa turun lebih rendah lagi karena MA 200 sudah berada di atas. Ya, MA 200 sudah mulai menghadap ke depan, sudah di atas sedikit, potensi kenaikan ada sampai ke level 460 dan agak sedikit jauh di sini teman-teman. Nah, saya deketin dulu ya. Bisa ke angka 535 teman-teman ya. Untuk posisi barang lokal sama siporen cenderung akumulasi dengan baik. Ambil, keluar, ngambil lagi. Ambil, keluar, ngambil lagi. Terakhir ada pengambilan sama barang lokal sama siporen. Perhatikan smart money pun sudah berkumpul dengan baik. Target ya lumayan agak tinggi ya di angka 535. Kita cek IRA posisi di mana. IRA. Iya, masih murah banget. Ini milik bandar, belum pernah menyentuh harga atap, target ke harga murah dulu. 1029. Itu target untuk si IRA. Tapi ingat karena ini milik bandar, teman-teman harus siap dengan rendahnya, dengan kenaikan tingginya. Perhatikan aja dari mulai tahun 2022 belum di up juga. Tertinggi terakhir kemarin tahun 2023 di angka 875. Nah, teman-teman bisa ke arah situ nggak jadi masalah ya. Nah, ini saya juga ke angka 535 dulu kan tidak jauh-jauh. Tuh sampai ke sini teman saya punya target sampai ke level 640 ya. Lagi nggak
Tuh, sampai 700, 800 itu masih ada target ya. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa sebuah emiten yang milik bandar ya cenderung dia akan di-up ke harga lebih tinggi lagi. Ya, kecuali nanti apalagi nanti setelah break syariah sini nih. Ya, mudah-mudahan sampai break sini ya. Kalau sudah break itu mah enak teman-teman. Juga semua belum break teman-teman ya. Baru ngasih tanda kenaikan yang lebih tinggi lagi. Breaknya itu di sini, di angka 460. Tapi untuk pungutan bandar lokalnya keren. Bandar forenya pun keren. Teman-teman. Oke, saya cukupkan sekian dan terima kasih teman-teman untuk saat ini ya. Sira posisi bagus, uptrend, MA200 berada di bawah kanan menuju ke atas. Sekarang sudah 1 jam lebih ya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat buat teman-teman. Serta bagi teman-teman yang baru gabung, terima kasih ya. Yang telah memberikan like, yang nge-share juga sudah sangat-sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, saya tidak akan membahas emiten-emiten yang teman-teman punya. Apabila emiten teman-teman boleh dibahas, mohon maaf ya teman-teman ya. Atas kekurangan saya yang kurang memberikan waktu yang lebih buat teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa membahas lebih banyak lagi. Sekian terima kasih. Ciao.